Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok I yang beranggotakan. Saya Tri Rahayu Purwanti dengan NRP 162021-031. Saya Windy Laudy Putri, NRP 16 2021 040. Saya Nazila Wahidia dengan NRP 16 2021 045. Saya Hugo Abigail dengan NRP 16 2021 049. Saya Rifaulia Risyanti dengan NRP 16 2021 055. Saya dengan Muhammad Afaulia dengan NRP 99 2023 43. Di sini kami akan mempresentasikan hasil multimedia interaktif kami berupa PowerPoint. Di sini kami mengambil topik tentang sistem pencernaan pada manusia yang bersumber dari buku Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 5 Sekolah Dasar Kurikulum Merdeka. Di sini terdapat halaman utama yang berisikan judul yaitu sistem pencernaan pada tubuh manusia dan ketika diklik mulai akan ke halaman menu. Pada halaman menu terdapat penjelasan alat pencernaan manusia, pembahasan sistem pencernaan, dan kuis. Selanjutnya, ketika penjelasan diklik, Setelah button penjelasan diklik, maka akan mengeluarkan tampilan penjelasan di mana isinya terdapat pengenalan penjelasan awal terhadap materi sistem pencernaan pada tubuh manusia, yaitu seperti makanan adalah sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada contoh lain seperti mobil yang memerlukan bensin untuk berjalan. Tubuh kita juga memerlukan makanan untuk bekerja dengan baik. Gizi dalam makanan menyediakan energi dan materi pembangun untuk pertumbuhan serta perbaikan tubuh. Lalu sejak lahir hingga akhir masa remaja nanti, kita terus bertumbuh dan tentu membutuhkan berbagai jenis gizi. Gizi dalam makanan mempunyai peran berbeda dalam proses pertumbuhan. Lalu di dalam tampilan penjelasan ini terdapat button back yang bila mana button back ini dipencet akan kembali ke halaman menu utama. Selanjutnya, saya akan membahas pada menu pembahasan sistem pencernaan. Pada pembahasan sistem pencernaan, ada judul dengan apa itu sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sistem atau organ di dalam tubuh kita yang mengatur makanan yang kita makan mulai dari mulut hingga menjadi tinja yang dikeluarkan melalui anus. Lalu pada halaman pembahasan juga terdapat halaman back. Setelah pembahasan sistem pencernaan, kita akan menuju menu alat pencernaan manusia. Di sini ada alat pencernaan manusia. Yang pertama, kita klik mulut. Di mulut ini terjadi pencernaan mekanik dengan bantuan gigi dan pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim ptyalin yang berasal dari kelenjar ludah yang mengubah amilium menjadi glukosa. Kita harus bersyukur karena Tuhan menciptakan indera perasa pada lidah sehingga kita bisa merasakan makanan yang dimakan. Sebelum makanan kita telan, sebaiknya makanan dikunyah sebanyak 32 kali. Selanjutnya kita klik back. Pencernaan yang kedua terdapat kerongkongan. Saat ditelan, makanan masuk ke kerongkongan dan didorong hingga masuk ke dalam lambung. Makanan dapat terdorong ke lambung karena adanya gerakan dari kerongkongan yang disebut gerak peristaltik. Setelah kerongkongan, kita akan ke lambung. Lambung terletak pada bagian perut tepat di bawah dada kita. Tugasnya menghancurkan makanan yang kita makan. Di dalam lambung ada enzim yang menghancurkan karbohidrat, protein, dan lemak yang ada di dalam makanan. Ada juga asam lambung yang dapat membunuh kuman dan bakteri yang ikut dalam makanan. Setelah dihancurkan, makanan akan berbentuk bubur atau pasta. Oke, selanjutnya yaitu ada usus halus, di mana kemudian bubur makanan masuk ke dalam usus halus. Makanan akan melewati 3 bagian usus halus, yaitu usus 12 jari yang atau disebut juga dengan duodenum, jejunum, dan ileum. Di dalam usus halus ini terjadi penyerapan sari makanan untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sari makanan akan diubah menjadi energi dan kebutuhan lain di tubuh kita. Selanjutnya kita button back, kita klik untuk yang usus besar. pada bagian usus besar, sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus akan menuju ke usus besar.
Di dalam usus besar, sebagian besar air akan diserap, sehingga yang tersisa hanyalah ampas atau sisa makanan yang tidak dapat diolah lagi. Ampas makanan ini disebut tinja atau feses. Kita klik back untuk ke bagian terakhir. Lalu kita Fokus masuk ke bagian anus. Anus juga merupakan tempat keluarnya tinja. Organ ini merupakan pintu terakhir dari sistem pencernaan manusia. Pada organ ini terdapat gerak peristaltik di mana otot-otot pada usus besar akan mendorong fases menuju tektrum atau usus besar dan menuju anus untuk dikeluarkan. Dalam anus terdapat otot yang dapat menahan fases agar tidak keluar dari tektrum atau usus besar. Jika belum saatnya, otot ini juga mencegah agar kita tidak membuang air besar secara spontan saat tidur. Selanjutnya, kita akan mencoba kuis. Kita klik button kuis. Kuis pertama, organ atau pintu terakhir dari sistem pencernaan manusia adalah ada anus, mulut, lambung, dan usus besar. Coba klik mulut. Ya, salah. Kita coba lagi yuk. Coba klik anus. Yeay, benar. Selanjutnya, Nah, selanjutnya pada kuis kedua, makanan yang masuk ke dalam usus halus akan melewati 3 bagian usus halus, kecuali ada usus 12 jari, usus besar, jejunum, dan ilium. Kira-kira manakah jawaban yang benar ya? Mari kita pilih usus 12 jari. Ya, salah. Mari kita coba lagi. Mari kita coba usus besar. Yeay, benar. Selanjutnya, Selanjutnya kita lanjut ke kuis ketiga. Apa nama gerakan yang terjadi di kerongkongan? Ada kontraksi, relaksasi, peristaltik, dan mengunyah. Kira-kira apa ya? Apakah jawabannya relaksasi? Ya, ternyata salah. Kita coba lagi yuk. Apakah jawabannya peristaltik? Yeay, benar. Sekian dari materi sistem pencernaan manusia. Penting bahwa memahami sistem pencernaan manusia akan memberikan pemahaman yang kuat tentang pentingnya menjaga kesehatan dan pola makan yang sehat, serta bagaimana tubuh manusia memproses makanan untuk mendapatkan nutrisi yang diperlukan. Terima kasih.